Sampai sini oke? Nah, di sini disebut, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Sekarang kalau dengar makom Ibrahim, pasti sesuatu yang dekat Ka'bah, betul nggak? Oke, nggak apa-apa. Itu dalam konteks yang namanya asap. Kakak-kakak penting untuk ngerti, makom itu artinya apa sih? Itu mah tanah kusir, beda ceritanya. Ada makom, ada makam. Bukan. Makom itu artinya level, grade. Makom TK, makom SD, makom S1. Itu makom. Tapi mau TK, SD, SMP, udahan nanti beresnya, dimakamkan di tanah kusir. Nah, beda. Sip ya? Sip ya? Berarti di dalamnya ada makom Ibrahim. Nah, saya lanjutin dulu ya. Dan di antara kewajiban manusia, siapa? Nggak ada orang KTP Islam, nggak ada, menjalankan ibadah haji. Berarti yang kita bahas ini berlaku untuk semua manusia nggak? Berarti semua manusia PR-nya sama, temukan dirimu, temukan Tuhan di dalam dirimu, udah gitu aja. Makanya Nabi Muhammad mengatakan qalbun mukmin baitullah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Berarti ibu-ibu maaf ya, haji untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin. Sama. Semuanya. Berarti pertanyaannya, PR terbesar haji itu adalah menuju makom Ibrahim. Bukan makom. Sekarang saya mau nanya, makom Ibrahim itu gimana? Betul nggak? Contoh. Dalam bahasa Arab, itu abu, itu artinya sumber, bapak. Ya tapi kalau abu saya tuh bukan dari bahasa Arab, bukan. Alkisah saya lahir waktu gunung Galunggung meletus banyak abu gitu. Ibu saya, oh abu, apa yang ada abunya? Ya udah sih abu gitu ceritanya. Sejarahnya gitu Bu. Debu, bener. Makanya saya nggak penting sih sebenarnya ya. Ib itu artinya source. Makanya abu itu bapak disebut source. Makanya kalau ngomongin father, father itu bukan bapak, tapi sumberku. Bukan bapak sebagai bapak hubungan biologis, bukan sih. Makanya di tetangga sebut father, betul nggak? My source. Bukan papa, bukan. Contoh. Ya, contoh. Kakak-kakak, Ibrahim anaknya Ismail, betul nggak? Sekarang saya tanya, sebelum Ismail ada di mana dia? Sebelum Ismail lahir, Ismail ada di mana? Ya rumah kepanjangan lah. Simpelnya aja dulu. Sebelum Ismail ada, dia ada di spermanya Ibrahim. Betul nggak? Berarti Ibrahim as a source nggak? Dia yang menjadi sumber sebagai untuk berarti Ismail manggil bapaknya Ibrahim father, bapak, bukan masalah bapak biologis, tapi you are my source. Perantara. Sip? Oke? Sekarang saya tanya, berarti source kita orang tua kita nggak? Maka tanpa ibu bapak kita nggak mungkin datang ke sini. Jadi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad siapa? Nah, kejauhan atuh.
Ulang. Kalau nggak ada Ibrahim, Ismail ada nggak? Berarti hadirnya Ibrahim, di dalamnya ada source, keluarlah Ismail. Get it? Sip. Berarti kalau gitu Ismail nggak mungkin ada tanpa Ibrahim, betul nggak? Oke. Nah, saya loncat dulu ke Nabi Muhammad sedikit supaya ada analogi yang kita ngomongin asap dan api. Utusan itu kan yang hadir. Jadi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad siapa? Ibunya. Karena kalau nggak ada ibunya, nggak ada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi jangan menyepelekan ibu dan bapak. Kenapa? Mereka utusan Allah untuk menghadirkan kita. Sip. Maka pelajaran kurban, maaf banget. Kalau Allah dekat, mau mendekati Allah caranya cuma satu. Beresin urusan sama orang-orang terdekat. Titik. Makanya urusannya Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, ini tiga-tiganya adalah mau mengantarkan dan menggambarkan bahwa mereka adalah keluarga yang sakinah. Contoh, Ismail waktu disuruh, sebetulnya nyembelih itu juga panjang ceritanya ya. Cuman ginilah, kakak-kakak ini yang paling penting. Kalau Ibrahim itu adalah welas asih, kan rahim itu kasih sayang. Berarti Ibrahim itu sumber kasih sayang. Berarti sumber kasih sayang itu sifat atau perilakunya Allah juga nggak kira-kira? Berarti kalau kita lagi penuh dengan welas asih, itu kita lagi di makom Ibrahim. Berarti kalau makom Ibrahimnya tertutup alias kafir, jadi marah, jadi benci, jadi dengki. Marah, iri, dengki, benci, itulah Ismailnya. Ego. Maka Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, bukan anak krok-krok, bukan. Berarti Ismail ini bisa harta kita nggak? Bisa tas branded kita nggak? Bisa rumah kita nggak? Even anak cucu nggak? Itu maksudnya. Maka ketika semua ini penting untuk dipotong, disembelih, apa? Sembelihlah kecintaanmu terhadap apapun kecuali Allah aja. Itulah baru ngomong labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Saya nggak musyrik lagi ya Allah. Kenapa? Saya udah menyembelih semua kecintaan saya kepada apapun. Allah aja deh. You know? Nah, balik ke sini waktu di sana ngelempar jumroh, ngelempar setan, betul? Datang ke Jakarta, setan ditemenin lagi gitu. Dapat ya? Clear ya? Sip ya? Clear ya? Jadi, aduh, kakak-kakak ini tuh, that is very beautiful sih sebenarnya. Itu indah banget gitu. Jadi bukan hanya, aduh, saya jadi ingat guru saya tuh satu ngomong gini nih. Tapi ini mungkin agak sedikit gimana ya, tolong didengarkan dengan kesadaran. Kesadaran. Jadi saya dikasih tahu gini, kalau kamu haji ya Abu, kalau kamu nggak ngerti haji, kamu nggak ngerti umroh, kamu nggak ngerti semua, kamu hanya ngejalanin, kamu datang ke sana cuman ngapain sih? Puter-puteran, lempar-lemparan, camping-campingan, betul nggak? Iya, jadi kayak jambore gitu. Dalam arti piknik yang tanpa sebuah kesadaran itu pure disebut ritual. Dan that's okay anyway. Tetapi kata kuncinya tidak terletak pada itu gitu loh Bu. Sip ya. Berarti sekarang penutup nih. Penutupnya begini. Sampai sini okay anyway? Dapat ya? Sip. Artinya ketika kita mulai menyadari bahwa padanya kolbun itu jadi gini,
tubuh fisik kita itu namanya Masjidil Haram. Tubuh. Masjid itu tempat sujud, haram itu suci. Berarti tubuh ini tempat sujud yang suci nggak? Iya. Kan di sini kita berkegiatan dalam selama hidup kan di tubuh ini. Maka kalau di Quran ada kata-kata bersihkanlah masjidmu. Ya benar sih masjid-masjid di luar bersih. Tapi jangan lupa ini bersihin nih. Gitu. Sip ya. Maka di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itulah yang disebut Baitullah. Berarti di dalam diri kita yang paling core itulah yang disebut Baitullah. Itulah kenapa Nabi Muhammad bilang di dalam dirimu ada segumpal sesuatu. Kalau ini oke, semua oke. That's called qalb. Makanya Nabi Muhammad bilang qalbun mukmin Baitullah. Berarti singkat cerita, yang namanya haji, mengikis, mengiris, mengkurbankan, mau mendekat, melepaskan ego-ego gak kira-kira? Udah, gitu aja. Makanya ego kita ini, kakak-kakak, banyak banget disebut 7 lapisan tanpa batas. Maka tawaf 7 kali itu, sok puter, bersihin lagi, gitu. Habis tawaf ngapa? Sa'i. Gak ada sesuatu yang akan kita sukses dalam meraih apapun kalau tidak ada sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Sa'a. Makanya waktu sa'i ada lari-lari kecil. Oke? Sehingga kalau udah sa'i, ngapain? Tahalul. Rambut ini simbol dari mahkota, simbol dari kemelekatan. Artinya apa? Lepasin dong kemelekatannya. Jadi kalau ada bapak-bapak nih ya, pulang umroh haji botak tapi pelit, nggak nyambung sebenarnya. Cuman motong rambut gitu, bukan motong kepelitan gitu. Dan artinya ketika ininya juga udah habis, ini juga disimbolkan sebagai kalau kamu udah botak, kamu udah nggak overthinking. Kenapa? Tidak ada yang memberatkan pikiranmu. Makanya disuruh pakai baju ihram. Ihram adalah baju tanpa identitas. Identitas jangan dituhanin dong gitu. So, kakak-kakak maaf ya kalau orang lagi tawaf nggak bisa bintang 4 sore duluan, nggak bisa. Mau bintang 4 kek, mau kayaknya segimana, tetap ihram nggak peduli. Kecuali mau ngecep Hajar Aswad bisa bayar sih, boleh-boleh aja. Kan sekarang ada ya jokinya ya, Hajar Aswad ya real gitu. Tapi kan bukan itu poinnya. Sip ya. Bahkan maaf ya, tetangga kita tiap detik tuh bisa haji. Kemana-mana pakai baju orange, botak kemana-mana. Mong, ibu pernah ngeliat Mong? Biksu? Ya? Dia tiap hari pakai baju ihram nggak? Tiap hari botak nggak? Tiap hari haji loh. Nah, cuman bajunya orange aja sih. Tapi maksud saya, berarti ini berbicara dalam konteks apa? Laku. Berarti kalau ininya udah habis, mindful nggak? Mindful. Nggak overthinking, nggak banyak khawatir. Makanya ketika udah selesai gitu, lemparin tuh si setan-setan. Udah, saya nggak mau temenan lagi sama ego. Dan puncak dari semua itu cuma satu, Bu. Orang haji nggak dianggap haji kalau tidak masuk ke level yang paling esensial. Artinya apa? Kalau kita mau masuk ke Baitullah, kita mau masuk ke level Ibrahim, kita mau masuk ke level kesadaran puncak, tidak ada cara lain kecuali hening. Hening dalam bahasa Arab disebut wukuf. Berarti waktu wukuf hening nggak? Udah diem. Karena kita ini paling jarang diem, nggak mau diem gitu. Saking nggak mau diemnya jadi loncat-loncat ke depan, ke belakang pikiran. Maka wukuf di mana? Di suatu tempat yang disebut padang Arafah. Arafah itu sama akar kata dengan man arafah nafsah, padang pengenalan. Maka orang yang sudah mengenal Allah disebut orang yang arif.
Jadi sekarang saya tanya, kakak-kakak kesini datang mau belajar tentang Allah, setuju? Pengen mengenal Allah, setuju? Berarti rumah ini saat ini sedang jadi padang Arafah buat kita semua. Karena rumah ini sedang berfungsi sebagai padang Arafah. Ketika kita duduk di sini kumpul belajar bersama dan kita mengingat Allah, inilah padang Arafah kita saat ini. Jadi padang Arafah jauh apa dekat banget? Dimanapun ketika kita berkontemplasi, disitulah Arafah kita. Jadi sekarang lagi di padang apa, Bu? Tapi nggak usah cerita, udah gitu aja. Jangan pulang dari sini, iya aku baru pulang dari padang Arafah, wah pusing nanti. Kan yang ngerti gini-gini cuma 2%, 1% lah. Sip ya? Nanti ada yang komplain, masa padang Arafah di Kemang? Dia baru ngeliat asap, belum ngeliat apinya. Sip? Oke? Clear ya? So pada akhirnya berhaji nggak setahun sekali. Berhaji bukan pergi ke sana, tapi berhajilah setiap detik. Karena kenapa? Setiap detik itu dekat, dan setiap detik adalah wahana untuk kita selalu mengikis ego kita, berkurban, melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Oke? Sip? Jadi kakak-kakak udah haji belum? Udah dong. Mau title maupun non-title, top gitu. Tapi bukan berarti dengan title haji bahwa aku sudah berhaji. Maka mabrur tidak terletak waktu di sana, tapi waktu pulang. Karena mabrurnya adalah pelajaran ke sana diterapkan dalam keseharian. Jadi intinya orang yang berangkat ke sana itu lagi melakukan yang namanya apa ya? Training. Study tour, training, udah gitu aja. Sip ya. Maka kalau nggak sempat ke sana, intinya bukan itu. Tapi yang datang ke sana itu lagi training. Pulang ke sini, lakukan. Praktek. Sip? Oke? Ada sesuatu yang bisa diambil hari ini? Mantap. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Yang memberikan pelajaran manasik itu kan Abu I- yang memberikan ke manasik seperti makam Ibrahim. Mereka mengatakan itu makam. Betul. Betul, Bu. Iya. Karena rata-rata manasik kan diasap juga sih, Bu. Iya, tapi ya. Iya sih. Iya. Karena mungkin ya balik lagi ya, urusan kesadaran itu kan sebetulnya nggak bisa dipaksain. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan melakukan ini, kita menyebarkan informasi sehingga orang berangkat ke sana jauh lebih beresensi gitu. Iya ya, waktu manasik nggak dijelasin gini ya. Iya ya. Iya, sibuk sama buku panduan gitu ya. Iya, iya. Iya. Sip, Bu. Nanti kita bikin manasik, Bu ya. Bismillah ya. Pelan-pelan, Bu. Mangga, Ibu. Pemakamannya Ibrahim dalam sejarah itu ada beberapa tempat, tapi nanti mungkin kita penting untuk ngecek dulu si tempatnya sih, Bu. Karena makom itu bukan makamnya Ibrahim, bukan sih, napak tilas gitu. Gitu. Nah, makam aslinya sendiri saya nggak terlalu tahu sih. Cuman mungkin nanti gitu. Kan kalau ngomongin makam itu kan wadah jasad ya, Bu, maksudnya kan. Nah, yang diomongin di sini itu adalah level kesadarannya. Nanti kita cek, Bu. Kita cek di historical. Gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Jadi ibu-ibu semangat berhaji kapanpun dimanapun, setuju ya? Mantap. Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan? Tapi gini kembali lagi Ya. kan pemahaman kita kan berbeda. Jadi mungkin kamu begini kita barangkali 100 orang atau 100 pemahaman yang berbeda. Iya.
Itulah kenapa kita perlu bijaksana, Bu. Kita nikmati dulu pemahaman kita hari ini. Gitu. Karena gini, saya selalu mengatakan hidup itu selalu ada koma. Gak ada titiknya. Titik kalau udah nah udah baru titik tuh. Misalnya. Selama belum itu koma aja. Oh kayaknya ini paling bener deh, koma. Tar dulu. Tar juga meluas. Nah kalau kita punya prinsip koma enak, Bu. Kenapa? Karena kita akan meluas. Gitu. Dan yang paling penting, tadi rumusnya, nggak usah ngerasa paling benar. Makanya saya juga selalu ulang-ulang ya, kakak-kakak, ini penting. Jangan percaya-percaya amat omongan saya. Karena sayanya mah nggak penting. Tetapi tolong direnungkan kata-kata ini tadi, dikunyah. Karena nanti kebenaran bukan di informasi, tapi begitu nyampe kunyah dapat rasanya, aha. Disitulah baru kita bisa ngomong, Shadaqallahul Azim. Sama, Bu. Raudhah, Nabawi di situ, apa? Itu kan semua simbol-simbol. Itu kan taman-tamannya surga. Oke. Tidak sebenarnya makam ibarat kalau makam Rasulullah. Iya. Makamnya kan di situ. Kalau Rasulullah kan dimakamin di situ. Yang dulunya rumahnya kan, di depan tuh tamannya kan, gitu. Cuman gini, bukan berarti ketika kita udah di raudhah, ting, langsung jadi orang takwa, nggak gitu loh. Contoh ya, maaf. Orang doa di raudhah sama doa di kemang yang didengar sama Allah yang mana? Yang takwa, Bu, yang jelas. Kalau di sana nggak takwa, ya ngebareng juga gitu. Berarti ini bukan urusan placement, tapi urusan sikap hati dan kesadaran. Kan sekarang mustajabah doa, aduh pengen deh doa di depan Ka'bah, kenapa terkabul gitu? Masa begitu? Emang Allah nongkrong di Ka'bah kan enggak ya? Gitu. Jangan justru menjadikan Ka'bah sebagai makanya ada di Al-Quraisy itu bilang robahazal bait, jangan sembah rumahnya, tapi sembah pemilik rumahnya. Oke, Bu ya. Pelan-pelan belajar, jangan lihat asap tapi lihat apinya. Kenapa ada begini? Nah, itu lebih asik nanti. Jadi nanti kita akan menikmati semua konsekuensi gitu kira-kira. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berhaji. Saya pamit sementara ya, kakak-kakak ya. Jangan lupa ini nanti ditonton ulang. Semoga nanti kita comeback stronger dan comeback lebih esensial. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.